모티브가 되었다고 할까요? 너나 나나 변한 게 없냐? 오빠 오랜만이네. 잘 지냈어? 오빠 여친분? 키스. Kali ini saya kembali melanjutkan drama Korea yang berjudul My 20 Tahun 20 episode 7 dan 8. Pada episode sebelumnya terdengar seorang wanita memanggil Hyun dan tiba-tiba langsung memeluknya. Kejadian itu juga dilihat oleh Kang So-won yang merasa sedikit cemburu, dan So-won pun pergi. Akan tetapi Kang Hyun tidak suka melihat keberadaan wanita tersebut dan menepis pelukannya. Kemudian mereka berbicara di kafe resor. Hyun bertanya dari sekian banyak resor kenapa dia memilih ke sini. Wanita tersebut tahu jika Hyun marah kepadanya, akan tetapi wanita tersebut tetap ingin bersama Hyun karena dia selalu memikirkannya. 자꾸 네가 생각나는 걸 어떡해. Ternyata wanita tersebut bernama Bae Nuri, seorang penulis terkenal. Dia adalah mantan pacarnya Kang Hyun. Tiba-tiba penggemar Bae Nuri datang meminta tanda tangan dan bertanya apakah Hyun pacarnya. 너랑은 세 번 더 가는 물론 연애까지 다 봤어요. Bae Nuri pun berkata jika karakter laki-laki yang ada di buku adalah Hyun. Yang membuat Hyun marah dengan ucapan Nuri tersebut dan lalu pergi. Bae Nuri pun mengejar Hyun, akan tetapi Hyun memarahi Bae Nuri. Wah, Hyun berkata jika dia tidak senang melihat keberadaan Nuri, karena Nurilah dia telah melewati waktu terberat dalam hidupnya, dan sekarang Nuri muncul seolah-olah tidak ada yang terjadi. 정색하라고 그래. 무섭게. 그냥 Nuri pun berkata jika semua itu juga sulit baginya, dan dia pun masih mencintai Hyun. Seketika Hyun pun pergi meninggalkan Nuri. Di ruangan kerja, So-won yang melihat Hyun murung membawakan roti dan susu untuk Hyun, So-won pun bertanya siapakah wanita tersebut. Hyun berkata dia hanya teman, yang membuat So-won penasaran karena teman tidak akan memeluk seperti itu. 아는 사람이라고 하기에는 품에 쏙 안기는 게 잘. 근데 아까 그 사람 누구야? So-won pun kembali bertanya apakah dia pacarnya atau selingkuhan, yang membuat Hyun tidak senang dan menyuruh So-won pergi. 아니면 썸녀? 스티커 Sepulang kerja So-won pun bertemu Hyun di depan lift. So-won yang masih penasaran tentang wanita tersebut terus bertanya, karena melihat ekspresi dari wajah Hyun yang masam sepanjang hari. Hyun pun tidak menjawabnya. 강소원 인생에서 호기심 빼면 또 시차지. Kemudian mereka juga bertemu dengan Sang-wook. Sang-wook pun mengajak So-won untuk pergi makan malam. 소원 씨, 같이 저녁 먹을래요? Tidak lama kemudian Bae Nuri juga datang dan menyapa Sang-wook. Yang membuat Hyun tidak senang dengan kehadirannya, Hyun pun segera pergi dan disusul oleh Bae Nuri. 또 왜 왔어? 좀 예쁘. Pada saat makan malam So-won pun bertanya pada Sang-wook tentang Bae Nuri. Sang-wook mengatakan jika dia mantannya Hyun, dan Hyun sangat mencintai Bae Nuri. 불러서 그렇지 은근히 여리네요. 얼마나 좋아했으면 그럴 것. Sang-wook bertanya, apa So-won tidak nyaman kalau Sang-wook terlalu ekspresif terhadap So-won karena dia tidak bisa menyembunyikan perasaannya. 아, 제가 마음을 잘 감추지 못해서요. So-won pun berkata tidak mudah jika jatuh cinta kepadanya, dia tidak percaya diri dan 없어서 takut 그래요. terluka. 또 상처받을까봐. 무슨 샤샤르미 나오나? 아, Akan tetapi Sang-wook tahu jika itu hanyalah alasan penolakan dari So-won, karena dia mendengar sendiri jika So-won telah berciuman dengan Hyun, tetapi Sang-wook tetap ingin mengambil ruang di hati So-won. 아, 맛있겠다. 그런 건 반에 반. 그 반의 반만이라도. Di tempat lain Sion menanyakan tentang perubahan sikap dari teman wanitanya, akan tetapi wanita tersebut menyuruh Sion melupakan semua yang terjadi. Setelah pulang, Sang-wook yang melihat Hyun yang berada di rumah dan bertanya, mungkinkah Hyun jatuh cinta dengan orang lain sehingga itu dia bersikap cuek terhadap Bae Nuri. 뭐 좋아하는 사람이 생겼다던가. Hyun pun menyangkalnya. 뭐래? Tiba-tiba Hyun mendapat telepon dari Bae Nuri. Ternyata orang yang menelpon itu adalah pegawai kafe. Dia memberitahukan jika Bae Nuri dalam keadaan mabuk dan tertidur. Dia pun menelpon Hyun karena melihat panggilan paling atas dari ponselnya Bae Nuri. 네, 감사합니다.
Hyun pun mengantarkan Baenuri pulang, dan setelah itu ternyata Baenuri sadar dan meminta Hyun untuk tidak pergi. 가지 마. Baenuri sadar bahwa dia telah jahat kepada Hyun dan bersikap bodoh. Baenuri pun meminta Hyun untuk memeluknya. 나 좀 안아줘. 어떤 문장을 써도 너랑 마침표가 필요한 걸 어떡해? 주면 그냥 지워버리려고? Hyun pun kembali teringat ketika mereka berdua itu masih pacaran di beberapa tahun yang lalu. Mereka pun menjalani hari sebagai kekasih seperti biasa. Di suatu ketika di toko buku, Baenuri tiba-tiba saja meminta putus kepada Hyun dan merasa hubungan mereka membosankan. 그러니까 재미없. Hyun pun kaget karena sikap Baenuri yang berubah dan meminta putus. 헤어져야만 했다. Akan tetapi setelah sekian lama, dan Baenuri pun merasakan sakit hati dengan pria lain, dia kembali mencari Hyun lagi, dan setelah bosan lagi Baenuri pun kembali meninggalkan Hyun, begitulah terus yang membuat Hyun muak dengan kelakuan Baenuri. 바꿀 수 있지 않을까 하는 하찮은 기대들 때문에. 그리고 다시 또 그 시간이 왔다. Sementara itu, teman asramanya Kang So-won sedang sedih dan banyak pikiran. Selain ada masalah dengan Sion, dia pun tidak suka dengan kelakuan ibunya, yang selalu minta uang kepadanya, ditambah lagi ibunya itu juga sudah punya pacar baru. 엄마 인생만 인생이야? Melihat kelakuan ibunya itu, teman Soun tersebut tidak mau untuk jatuh cinta kepada pria karena takut nantinya akan seperti ibunya. 난 사랑하고 싶지가 않다. Soun mencoba untuk memberikan semangat kepada temannya. Soun juga cerita sama temannya, bahwa dia juga memiliki masalah di mana dia nggak bisa berumur lebih dari 20 tahun, jadi akan berulang terus umurnya tetap 20, dan temannya itu pun tidak percaya dengan apa yang dibilang Kang So-won. 아이, 그놈의 꼰대 소리. Dan ketika Soun dan temannya balik ke asrama, mereka melihat Kang Hyun sedang berduaan dengan Baenuri. Temannya pun bertanya tentang wanita yang bersama Hyun. Tidak mau menanggapi terlalu banyak, Soun pun mengajak untuk pergi. Keesokan harinya Soun bertanya kepada Hyun tentang hubungannya dengan Baenuri. Kang Hyun pun merasa tidak senang dengan pertanyaan Soun tersebut. 어제 잘 된 거 아니야? Kemudian Minji datang memperkenalkan seorang tamu VIP yang akan membantunya mengadakan sebuah acara. Tamu tersebut adalah Baenuri. 안녕하세요, 배누리 작가입니다. Pada saat jam makan siang, Minji bertanya pada Soun apakah dia telah menemukan penyihir itu. Soun pun menjawab belum, padahal saat ini sudah mendekati akhir tahun. 나름 찾는다고 사건도 있는데. Tiba-tiba Baenuri ingin bergabung makan di meja mereka. Baenuri pun menanyakan usia Minji dan Kang Soun. Ketika Kang Soun mengatakan 20 tahun, Baenuri pun menganggap dan menilai Soun masih kecil dan sangat imut. 좀 더 성숙한 느낌? 제대로 귀엽다. 생각했던 이미지하고는 달라서 좀... 네? 이거 보여드릴 수도 없고 참... Mendengar hal itu Soun pun hendak pergi untuk melanjutkan pekerjaannya, dan begitu juga Minji izin pergi pamit ke toilet. 할 것 같아서 일어나 봐야겠다. Ternyata pada saat Baenuri sadar dari mabuknya kemarin, dia kembali mengungkapkan perasaannya tetapi ditolak sama Kang Hyun. Dan Hyun bilang bahwa dia sudah mencintai orang lain. 나 좋아하는 사람 생겼어. Keesokan harinya Hyun menegur Soun yang sedang bermain game. Hyun berkata jika dia main terus, kemungkinan dia tidak akan diperpanjang lagi untuk bekerja. Akan tetapi Soun meragukan akan keadaannya tahun depan. Jika dia tidak bertemu dengan penyihir itu segera. Hyun bertanya apa yang berubah jika Soun bertemu penyihir itu. Soun menjawab mungkin mereka akan menjadi teman baik. 좋은 친구가 될 수 있지 않을까? Di tempat lain, teman asramanya Soun yang bernama Nia didatangi oleh ibu penyihir. Ibu penyihir meminta Nia membeli permen karet darinya. Tetapi Nia menolak. 하고 있어서요. 잡상인 아니야. Penyihir itu pun memaksa dan bilang jika dia akan mengabulkan keinginan Nia. Tetap saja Nia menolak. 내가 소원 하나 들어줄게.
죄송합니다. Akan tetapi ibu penyihir aneh ini marah dan bilang jika hidup Nia penuh kekhawatiran dan rasa sakit. Penyihir itu kembali berkata jika ibunya Nia selalu menghalangi masa muda Nia. Nia pun bertanya apa penyihir itu dikirim oleh ibunya. 사는 거 그거 아, 제발 좀 그만하라고 하세요. Dan penyihir itu menawarkan Nia jika dia membeli permen karet tersebut, penyihir itu akan membuat ibunya pergi untuk selamanya. Akankah Nia membeli permen karet tersebut? 사랑까지 포기할 거야? 이상한 분이시네. 나만 줬다고 다 엄마야? 책임지 잘하시게 해줄 수도 있는데 Ikuti kelanjutannya pada episode selanjutnya. Terima kasih.